Perkenalkan, nama saya adalah Habibi. Saya adalah salah satu dari instruktur penanggung jawab bagian logistik, bagian pengembangan, dan juga bagian penelitian dari CDC Rumah Sakit Mata Undaan. Oke, kalau saya sendiri, Fitri Oktaviani, saya yang setiap harinya di ruangan CDC, atau saya sendiri sebagai humas dan juga sekretariat dari CDC Rumah Sakit Mata Undaan. Mungkin bisa dibilang ini langkah pertama kita ya, langkah kecil yang cukup berarti sih, karena memang 4 tahun ini bukan waktu yang singkat juga, tapi juga bisa dikatakan ini baby step kita untuk ke langkah-langkah yang selanjutnya gitu. CDC Rumah Sakit Mata Undaan tahun ini juga akan melangkah ke jalur yang lebih besar ya. Jadi CDC Rumah Sakit Mata Undaan berencana untuk naik hierarki dari tersiari bank mata menjadi secondary bank mata, dan juga mungkin tahun depan kita juga berencana untuk bisa naik menjadi strata primer bank mata di Indonesia. Mohon doanya ya. Oke, kalau latar belakangnya sendiri memang CDC Rumah Sakit Mata Undaan ini hadir karena kami sangat prihatin melihat adanya ketimpangan angka dari calon penerima donor kornea dan calon donor kornea sendiri. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, angka penerima donor kornea atau antrian pasiennya sendiri, kita menyebutnya resipien. Nah itu sangat tinggi sekali, yaitu ada 170.000. Kalau kita lihat dari angka calon donor korneanya, itu ada 14.000. Nah, ketimpangan ini cukup memprihatinkan. Dengan adanya masalah ini, kami ingin menjadi solusi dan menjawab masalah tersebut. Kita ingin bahwa donor kornea ini harus segera dikampanyekan dan semakin menyebar luas di masyarakat. Oleh karena itu, CDC Rumah Sakit Mata Undaan ini hadir. Kami resmi launching pada tanggal 15 Oktober di tahun 2020. Di CDC Rumah Sakit Mata Undaan ini pertama kali berdiri karena kita memiliki visi di mana untuk pertolongan pengobatan terhadap orang-orang yang memiliki masalah penglihatan dilihat dari sudut pandang penyakit kornea. Karena terdapat disparitas yang tinggi dari sisi kebutuhan kornea dan juga jumlah penderita, maka CDC didirikan khusus untuk memfasilitasi harvesting donor dan juga penyaluran donor dari orang-orang yang berbaik hati untuk mendonorkan korneanya kepada mereka yang membutuhkan. Jadi intinya CDC didirikan adalah untuk hal tersebut. Syarat untuk bisa menjadi penerima donor kornea ya tentunya salah satunya adalah memiliki masalah penglihatan yang berhubungan dengan penyakit kornea. Tidak ada syarat kriteria lain yang dibutuhkan untuk bisa menjadi penerima donor. Yang kedua adalah penderita tersebut wajib untuk bisa berobat ke institusi yang memiliki sarana dan fasilitas untuk bisa melakukan prosedur cangkok kornea. Jadi hanya itu saja kriterianya, karena kriteria yang dibutuhkan hanya sekedar pengumpulan informasi yang digunakan oleh institusi resmi, fasilitas kesehatan resmi yang bisa memberikan pelayanan tersebut. Satu kriteria wajib yang harus dipenuhi oleh calon donor dilihat dari sisi medisnya adalah tidak memiliki riwayat penyakit sistemik dan juga aktual yang terjadi pada saat proses pengambilan donor tersebut dilakukan. Salah satu contohnya adalah tidak memiliki riwayat penyakit sistemik menular seperti hepatitis, HIV, AIDS, sifilis, gonorea, ataupun penyakit menular sistemik yang ditularkan lewat darah. Dalam sisi aktualnya, tidak memiliki riwayat infeksi penyakit mata yang terjadi pada saat calon donor tersebut meninggal, sehingga kornea tersebut dapat digunakan untuk mengobati pasien atau calon resipien yang akan diobatkan dalam proses operasi. Jadi syaratnya hanya satu itu saja, tidak ada yang lain. Kalau untuk cara menjadi calon donor kornea sendiri sebenarnya cukup
3 persyaratannya aja sih yang harus dipenuhi, bahwa calon donor kornea ini harus tidak memiliki riwayat penyakit infeksi menular seperti yang sudah disebutkan. Lalu yang kedua, ini yang lumayan penting nih, mungkin yang beberapa calon donor kelumputan atau hampir lupa, yaitu calon donor harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris. Nah, ahli waris ini bisa dari keluarga, dari orang tua, misalkan dari adik, kakak, pasangan, itu juga boleh. Dan yang ketiga, cara daftarnya cukup mudah, bisa langsung datang aja ke sekretariat kami di Rumah Sakit Mata Undaan di kantor CDC. Nah, lebih tepatnya di Jalan Undaan Kulon nomor 19. Bagi yang belum bisa datang langsung ke sekretariat, teman-teman bisa langsung aja daftar melalui online. Oke, kalau untuk penerima donor kornea, sebenarnya dari pasien tersebut cukup memeriksakan diri ke dokter spesialis mata kita. Jadi nanti dari dokter spesialis mata yang akan menentukan apakah kondisi mata dari pasien bisa ditolong dengan donor kornea. Nah, setelah sudah fix nih dinyatakan bahwa pasien ini bisa didaftarkan untuk masuk antrian ke calon penerima donor kornea, nanti akan masuk ke dalam waiting list kita. Sampai saat ini terdapat kurang lebih 250 pasien penerima donor kornea. Dan itu usianya mulai dari bayi sampai dewasa. Dan fakta yang harus kita terima lagi, dari data 250 pasien itu, 74%-nya adalah usia produktif. Kalau dari calon donor, tadi kan sudah mendaftar dan mendapatkan starter kit dari kita. Itu berupa kartu calon donor kornea, biasanya kartu tersebut bisa disimpan di dompet. Nah, setelah itu juga dapat lencana calon donor kornea. Lencana itu nanti akan ada di wadah KTP, jadi nanti KTP dari calon itu akan dimasukkan dalam wadah KTP yang di belakangnya ada lencana CDC Rumah Sakit Mata Undaan. Jadi lencana itu sebagai penanda bahwa calon donor ini telah terdaftar di CDC Rumah Sakit Mata Undaan. Nah, nanti setelah calon donor ini tutup usia, dari pihak keluarga atau ahli waris akan menelpon langsung ke nomor CDC Rumah Sakit Mata Undaan. Nomor CDC Rumah Sakit Mata Undaan ini aktif selama 24 jam, bisa dihubungi kapanpun. Jadi setelah calon donor tutup usia, dari keluarga telepon ke kami nanti langsung menuju ke lokasi yang sudah ditentukan oleh keluarga. Pada saat proses eksisi sebelumnya harus memiliki informed consent dulu ya. Informed consent dan informed consent terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh mendiang untuk bisa meneruskan wasiat dari mendiang tersebut. Karena banyak problem yang terjadi pada saat kita melakukan eksisi, baik yang telah dilakukan oleh CDC Rumah Sakit Mata Undaan ataupun cerita dari teman sejawat kita di luar Jawa Timur. Banyak ya mereka yang pada saat akan melakukan eksisi ternyata berbenturan dengan pihak keluarga yang tidak menyetujui. Jadi meskipun terdapat keluarga yang sudah informed consent dengan tanda tangan untuk bisa meneruskan wasiat dari mendiang, namun bila keluarga lain yang masih berhubungan darah atau tidak berhubungan darah menolak untuk dilakukan prosedur tersebut, maka prosedur tersebut tidak akan bisa dilakukan. Namun menurut PP tahun 2004, PP 18 tahun 2024, sebenarnya menurut undang-undang bila mendiang telah memberikan persetujuan untuk dapat melakukan eksisi, maka tenaga eksisi yang telah ditunjuk oleh institusi resmi berhak untuk melakukan pengambilan kornea tersebut meskipun dengan penolakan keluarga, terkecuali bila keluarga yang memberikan persetujuan atau saksi dari ahli warislah yang melakukan penolakan atau pengunduran diri terhadap eksisi tersebut. Jadi hanya itu saja penolakan. Jadi nanti pada saat proses pengambilan eksisi kornea, setelah kita melakukan informed consent dan informed consent, kita akan melakukan prosedur yang hampir sama dilakukan pada saat kita melakukan prosedur di kamar operasi ya. Jadi kita akan melakukan desinfeksi, penutupan, lalu
limitasi bagian steril, lalu kita akan memotong beberapa bagian dari mata yang akan digunakan. Jadi kalau dulu prosedur eksisi kornea atau pengambilan harvesting donor dari kornea itu seluruh bola matanya akan diambil. Jadi ini mungkin yang memberikan stigma negatif dari orang-orang bahwa eksisi kornea tersebut keseluruhan bola matanya akan diambil. Namun karena sekarang teknologi sudah maju, terdapat teknik yang lebih baik yaitu eksisi kornea in situ. Jadi kami hanya mengambil korneanya, bukan keseluruhan bola mata seperti teknik yang kita lakukan zaman dulu. Itu saja. Nanti kornea tersebut akan diletakkan dalam wadah preservatif yang dapat bertahan hingga sampai 14 hari setelah kornea tersebut diambil. Jadi terdapat rentang waktu 14 hari dari eksisi kornea tersebut dilakukan sampai transplantasi kornea tersebut dilakukan di rumah sakit. Salah satu pengalaman yang menarik adalah pada saat kita melakukan di salah satu rumah sakit pendidikan besar di Surabaya. Sebelumnya saya cerita karena proses kita melakukan eksisi kornea itu tidak terlepas dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Jadi karena regulasinya pada saat itu masih belum baik, jadi terdapat misinformasi dari kita berhubungan dengan rumah sakit yang akan dilakukan eksisi kornea. Karena rumah sakit tersebut belum memiliki aturan baku tentang eksisi atau pengambilan organ apapun yang dilakukan di rumah sakit, maka rumah sakit tersebut menolak untuk melakukan atau dijadikan tempat melakukan eksisi kornea. Kita sempat berargu argumen, kita memiliki surat tugas yang jelas, kita memiliki aturan yang jelas, namun tetap kita tidak bisa melakukan di rumah sakit tersebut karena ya itu memang bukan rumahnya kita. Jadi dengan sangat terpaksa akhirnya jenazah dan keluarga kita bawa ke Rumah Sakit Mata Undaan untuk bisa dilakukan di Rumah Sakit Mata Undaan. Pengalaman yang kedua adalah kita pernah mengambil eksisi kornea pas jam 12 malam. Jadi kita baru dihubungi jam 12 malam, kita sampai di tempat jam 2 malam, sudah dalam posisi yang jenazah yang sudah siap dikuburkan. Jadi kita melakukannya pada saat itu sebenarnya tidak banyak problem, hanya saja akses kita menuju ke sana itu agak susah. Dan karena eksisi dilakukan di tengah malam, di tengah pencahayaan yang kurang, ya agak-agak sedikit horor ya. Tapi alhamdulillah dengan bantuan dari keluarga yang pada saat itu sangat suportif terhadap kita. Jadi keluarga tidak berkeberatan untuk membuka kembali jas atau peralatan yang digunakan oleh mendiang sampai dikuburkan, sampai akhirnya eksisi kornea tersebut dapat dilakukan dengan baik. Jadi proses-proses horor seperti itu banyak ya. Jadi seperti mobil yang pada saat kita mau berangkat mati sendiri, atau kita kehabisan bensin padahal jarum bensinnya masih ada, itu ya hampir sama seperti proses pengantaran jenazah yang dilakukan oleh orang-orang lain. Namun itu tidak menghentikan langkah kita untuk bisa melakukan penerusan wasiat dari mendiang. Eksisi yang pertama kali dilakukan adalah dengan menggunakan teknik namanya enukleasi. Jadi keseluruhan bola mata itu akan diambil.